NIM 21.051 AF kelas B21. Nama dosen Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah Asfaram M. Diomed. Saya merupakan mahasiswa dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dan sistem pencernaan, di mana merupakan tugas mata kuliah biokimia. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan dalam tubuh. Baiklah, kita masuk pada bagian-bagian pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah atau disebut juga gladula salivalis. Fungsinya mensekresikan saliva atau air liur yang mengandung pada enzim ptyalin, mengubah amilum menjadi maltosa. Adapun jenis-jenis kelenjar ludah yaitu kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah ludah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Selanjutnya ada parotis. Parotis adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian samping wajah. Bersama dengan kelenjar ludah lain, kelenjar parotis berfungsi untuk menghasilkan air liur untuk membantu mencerna makanan. Selanjutnya ada submandibularis, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang. Kelenjar sublingual yaitu kelenjar yang paling kecil dibandingkan kelenjar lainnya dan berada di setiap sisi lidah dan mulut. Selanjutnya ada subngualis, yaitu di bawah lidah. Adalah cara pemberian obat, meletakkannya di bawah lidah dan mendiamkannya. Pemberian obat sublingual bertujuan agar obat lebih mudah dan cepat diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada rongga mulut, terjadi di pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian berikut, yaitu langit-langit atau fula atau daging yang menempel di langit-langit, atau tonsil atau amandel, mulai 2 dan 1 aurikular, kedua dan 1 lateral, gigi taring atau kanius. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan. Bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, menghubungkan keduanya ke trakea, batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah penyaluran aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki berbagai macam fungsi. Selain fungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama seperti berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Kerongkongan adalah saluran sempit yang berbentuk pipa dan panjangnya kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung pada saluran pencernaan bagian faring atau ronggang atau tikah. Pankreas adalah kelenjar yang berada di belakang perut bagian atas dan berfungsi membantu pencernaan. Pankreas pada menghasilkan enzim yang disekresi ke usus kecil, pencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Saluran pankreas adalah saluran yang menghubungkan antara pankreas dan duodenum atau saluran dektus. Pada pankreas ada 2 macam, yaitu dektus pankreatis, Wiertz-Suggi, dan Satroni. Saluran ini berfungsi untuk membawa produk enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum.
Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak di bawah diagram di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Kantung empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir di sisi kanan perut. Tempat di bawah hati, kantung empedu menampung cairan pencernaan disebut empedu yang dilepaskan oleh usus kecil. Usus 12 jari adalah bagian usus pertama yang bertanggung jawab dalam menyerap zat gizi dari makanan setengah cerna yang berasal dari lambung. Usus 12 jari atau duodenum pun mempunyai peran penting dalam penyerapan usus kimiawi makanan. Sistem saluran empedu merupakan saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Sistem saluran ini terdiri dari saluran yang berada di dalam hati, kantong empedu dan saluran yang berada di luar hati. Kolon tebal adalah bagian terpanjang dari usus besar dan ia terdiri atas 4 bagian, yaitu ascenden kanan, rongga perut, transversum atau melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descenden kiri rongga perut, dan sigmoid bagian yang terhubung dengan rektum. Usus tebal adalah bagian usus antara usus buntu atau rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fases. Kolon naik dan selanjutnya ke usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia. Ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Selanjutnya, cecum adalah suatu kantung yang berhubungan pada usus penyerapan serta bagian kolong menanjak dari usus besar. Selanjutnya, umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang. Umbai cacing atau appenditis yang parah dapat menyebabkan apendis pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonis, infeksi rongga abdomen. Selanjutnya ada poros anus, dan selanjutnya itu ada anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Anus atau dubur dimulai dari bagian bawah rektum. Pencernaan dalam rongga mulut, perubahan KJ atau amylektin dan amylosa menjadi glukosa berawal di dalam mulut. Kelenjar liur mensekresikan sekitar 1 liter cairan per hari yang mengandung musin liur dan amilase liur. Musin liur adalah suatu glikoprotein licin yang penting untuk melumas, lubrikasi, dan menyebarkan dispersi polisakarida sehingga mengubah polisakarida yang berukuran besar menjadi polisakarida ukuran kecil. Disebut juga itu deskrin, makanan yang bergerak dari mulut melalui esofagus masuk ke lambung. Tempat kerja amilase dihentikan oleh pH asam lambung yang menyebabkan denaturasi enzim. Pencernaan dalam lambung. Proses pencernaan berlanjut sewaktu makanan berpindah dari lambung ke dalam bak atau usus halus atau disebut juga duodenum. Sekresi pankreas atau eksokrin sekitar 1,5 liter per hari mengandung bikarbonat atau disebut juga HCO3 yang menetralkan asam HCl dari lambung. Sekresi tersebut juga mengandung amilase pankreas yang menghidrolisis ikatan 1-4 dalam KJ. Pencernaan pankreas dan usus. Enzim utama yang mencerna makanan atau lipase yang dihasilkan oleh pankreas atau lipase pankreas disekresi bersama dengan protein lain.
Polipase pankreas yang mensekresi bikarbonat yang menetralkan asam yang masuk ke dalam usus bersama dengan makanan setengah tercerna dari lambung. Lipase pankreas juga menghasilkan esterase yang memutus asam lemak dari berbagai enzim, misalnya ester atau kolesterol, dan fosfolipase yang mencerna fosfolipid menjadi komponen-komponen. Selanjutnya sistem pencernaan manusia bagian perut, di mana garam empedu yang tetap berada di dalam usus mengalami penyerapan ekskresi saat mencapai ileum. Lebih dari 95% garam empedu mengalami resirkulasi, yakni beredar melalui sirkulasi elektrohepatik ke hati. Hati mensekresi garam tersebut ke dalam empedu, disimpan dalam kandungan empedu dan disemprotkan ke dalam lumen usus pada daur pencernaan berikut. Selanjutnya ada fosforilasi oksidatif. Adalah proses fosforilasi oksidatif di mana energi dari oksida bahan bakar diubah menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada ATP, di mana sebagai besar energi dari oksida bahan bakar dalam siklus asam trikarboksilat dan jalur oksidatif lainnya disimpan dalam bentuk koenzim penerima elektron yang tereduksi. Mitokondria adalah organel yang memegang peranan dalam langkah terakhir daripada oksidasi substrat atau sistensi ATP atau adenosin trifosfat, dan dalam langkah awal sintesa urean. Jumlah mitokondria di dalam sel bergantung kepada keperluan sel tersebut akan energi. Sebuah sel hati mungkin mengandung mitokondria sebanyak 2.500 buah. Sel otot juga kaya akan mitokondria. Sebaliknya, sel darah merah yang matang sama sekali tidak memilikinya. Mitokondria beberapa bentuk, memanjang atau melebar, kira-kira 1 mikro dan panjang 1 mikro, akan tetapi bentuknya tidak berubah-ubah bergantung kepada keadaan metabolik dari sel. Sangat berlipat-lipat dalam sebutan kristal, mengandung rantai pemindah elektron serta protein yang mengubah energi hasil oksidasi menjadi ATP. Gambar di samping yaitu gambar mitokondria. Unsur-unsur rantai transport elektron. Rantai memindah elektron mengandung 4 kompleks protein dan 2 mengandung elektron yang bersifat mobil, yaitu 1. Kompleks protein pertama melawan 2 elektron dari NADH ke koenzim Q, di mana NADH atau Q reduktase. 2. Kompleks kedua ialah suksinil ke Q reduktase yang mengubah suksinat. Ketiga kompleks ialah sitokran C reduktasi, juga mengandung besi bukan heme. Yang keempat ialah sitokron C oksidase yang memindah 1 elektron dari tiap 2 molekul sitokran C ke molekul oksigen.